Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Oke, suaranya masih kecil ya. Oke, saya besarin. Selamat malam semuanya. Oke, ini suara saya bisa terdengar jelas? Oke, bisa terdengar dengan jelas ya suara saya? Oh, bisa. Alhamdulillah. Sambil kita cari materi kita malam hari ini. Oke, malam hari ini kita nanti akan membahas tentang ini ya, menerangkan sifat-sifat tokoh dari kutipan novel. Kayaknya udah pernah ya. Jadi menerangkan di sini adalah sifat dari tokoh ya, tokoh di mana yang ada di dalam novel tersebut. Terus juga menerapkan prinsip-prinsip diskusi. Tidak hanya itu. Terus nanti di sini membaca antesis beberapa artikel. Terus menulis pidato ya, menulis teks pidato dan menggunakan singkatan akros. Oke, ini baru masuk ya. Oke, selamat malam Mbak Nurul. Oke, ini Mbak Nurul bisa jelas mendengarkan suara saya? Halo? Halo? Halo, halo, halo? Oke, yang kita ketahui ya, bahwa novel itu adalah salah satu karya sastra di mana memiliki ciri yang berbeda. Jadi dari zaman ke zaman pada saat itu tahun 20-an, tahun 30-an dan saat ini untuk karakteristik maupun sifat-sifat dari tokoh yang ditampilkan itu sudah pasti berbeda-beda ya. Pasti ada yang memerankan antagonis, protagonis gitu ya. Ataupun isi alur dari cerita tersebut. Nah, oleh karena itu, ini bisa dikatakan ya bahwa kita akan terlatih dan juga akan memahami ya, yaitu mengidentifikasi sifat tokoh dari sebuah novel. Gak ada suaranya? Oke, ini ada suaranya nggak? Halo? Oh, ada ya, ada ya. Nah, di sini kita nanti akan mengidentifikasi sifat dari tokoh sebuah novel. Nah, untuk klasifikasi tokoh ini berdasarkan peran biasanya. Jadi peran pada novel tersebut. Yang kita ketahui kan ada protagonis sama antagonis. Yang seperti kita ketahui ya bahwa protagonis itu adalah biasanya menjadi peran utama dan antagonis itu adalah tokoh pendukung biasanya. Jadi tokoh pendukung di mana antagonis itu biasanya menimbulkan suatu konflik di mana nanti mengganggu penokoh utama. Jadi biasanya yang mengganggu, merusuhi, jahat kepada peran utama biasanya. Lah, kita ketahui ya tidak hanya novel dan juga
cerpen ya, di mana itu ada suatu konflik di dalamnya. Jadi eh, daya tarik si pembaca itu biasanya pada konflik-konflik pada suatu cerita, karena di contoh ya pada novel apapun itu mesti di dalamnya ada konflik yang memang konflik antara pemain utama dengan pemain pendukung. Untuk ceritanya itu tidak jauh-jauh ya dari romans ya, tentang percintaan. Mungkin itu udah biasa ya. Oke, udah ada. Jadi kita harus tahu dulu apa sih itu perwatakan. Jadi perwatakan itu adalah merupakan unsur yang sangat penting ya di dalam kehidupan tokoh, di mana kita dapat menggunakan untuk mencari gambaran watak seseorang dalam sebuah novel. Jadi watak tokoh atau watak seseorang itu juga berbeda-beda. Ada yang keras, ada yang baik, kayak gitu. Nah, untuk cara-caranya untuk mencari tadi ya gambaran watak tadi ya. Nah, yang pertama adalah pengarang langsung menunjuk watak pelaku yang dikehendakinya. Jadi secara tidak langsung itu diceritakan bahwa pelaku tokoh dari protagonis ataupun antagonis itu sudah dijelaskan di dalam kalimat tertentu biasanya. Jadi sudah kelihatan, oh si ini jahat, si ini baik kayak gitu. Kok nggak geser? Yang kedua, pengarang langsung menunjuk watak pelaku, tetapi menggunakan bahasa yang diperharus. Terus melalui pernyataan tokoh sendiri, tidak hanya itu, melalui gerak-gerik pelaku. Ini nanti kita masuk ke contohnya ya. Terus ada melalui analisis pengarang sendiri dan juga melalui dialog antar pelaku. Oke, yang baru masuk langsung menyesuaikan saja. Selamat malam Mas Dharma ya. Ini juga ada Mbak Endah, tadi Mbak Nurul dan Mbak Mim dan Mbak Ica. Nah, ini adalah contohnya. Jadi kita menganalisis tadi ya, atau mengidentifikasi sifat dari tokoh. Jadi ini contoh ya, si Jamin dan si Johan. Si Jamin menelusuri jalan telapak di tengah tariknya sinar matahari. Ia adalah pengemis kecil yang harus membiayai hidup si Johan, adiknya, dan Inem, ibu tirinya yang sangat kejam. Dalam usianya yang begitu muda, ia harus berperang melawan keganasan kota Jakarta. Suatu hari ia dipukuli Inem atau ibu tirinya karena membawa uang 20.009. Nah, ini bisa dilihat ya bahwa watak dari Inem ibu tiri tadi, ibu tiri si Jamin tuh secara tidak langsung ini sudah tergambarkan. Terus kalau saja ibu kandungnya masih ada, tentu mereka tidak akan menderita seperti ini dan ayahnya pun takkan menjadi pemabuk. Hari demi hari dilalui Jamin dengan menjadi pengemis dan semua uangnya harus diserahkan kepada ibu tirinya. Jadi di sini ya bisa diketahui ya bahwa ada sesosok tokoh ya, di mana tadi ya yang dijelaskan di atas. Jadi eh, tokoh tersebut salah satunya ada protagonis dan antagonis. Jadi secara tidak langsung ini tadi kan pengarang langsung ini ya menunjuk fakta pelaku tetapi menggunakan bahasa yang diperhalus. Ada juga pelaku yang dihendakinya. Jadi secara tidak langsung ini sudah menceritakan bahwa Inem ibu tirinya adalah eh, apa ya intinya itu berperan sebagai protagonis tadi ya, karena di sini diceritakan bahwa ibu tirinya memukuli si Jamin
karena hanya membawa uang 29. Lah, sedangkan jadi anak seusia si Jamin ibaratnya itu harus bekerja dan menghidupi ibu tirinya. Nah, ini yang kedua ya. Lah, ini kita mengidentifikasi tokoh ya. Jadi tadi ya untuk mengidentifikasi tokoh itu salah satu sudah dijelaskan di atas bahwa yang pertama tadi kan pengarang langsung menunjuk watak yang dikendakinya. Jadi ini ya, jadi langsung berarti ya secara langsung memang ini menggambarkan watak dari si tokoh tadi. Terus tidak hanya itu, ini juga tadi menggambarkan bahwa si Jamin itu anaknya ibaratnya ini ya, anaknya manutan, rela disuruh kerja ibunya sampai ngemis-ngemis dan uangnya itu diberikan semuanya kepada ibu tirinya. Dan yang kedua tadi kan pengarang langsung menunjuk watak pelaku tetapi menggunakan bahasa yang halus. Terus melalui pernyataan tokohnya sendiri. Jadi misal melalui pernyataan tokohnya sendiri. Jadi di ceritanya nanti itu langsung menceritakan bahwa si ini tuh eh, orang baik atau tidak kayak gitu. Terus bisa saja dari analisis pengarang sendiri. Ini masuk ya yang pertama. Sengsara membawa nikmat. Pada tepi jalan di pasar kampung itu, kelihatan lada, ayam, dan lain-lain sebagainya. Dua orang muda memuat barang-barang itu ke dalam pendati. Setelah selesai, Midun dan Maun pun bersalam dengan ayah bunda masing-masing. Yang ketika itu ada pula di sana menolong memuat barang itu ke dalam pendati. Oh. Lalu bersiap akan berangkat, tadi ya, ketika Midun bersalam, minta maaf kepada ibunya, lama bentar tangannya maka dilepas ibunya. Amat berat hati ibu itu melepas anaknya ke bukit tinggi. Sungguh pun bukit tinggi tidak bertapa jauh dari kampungnya, tetapi tak ubah hal itu Midun sebagai seorang yang hendak melepas anaknya dapat bahaya. Rasa-rasa tampak kepada ibunya hanya bahaya yang akan menimpa anaknya karena Midun dimusuhi orang. Tetapi ia terpaksa harus melepas Midun, anak yang sangat dikasihi itu. Maka berangkatlah Midun dan Maun menumpang pedati yang membawa barang-barang itu. Dari kampung ke Bukit Tinggi adalah semalam perjalanan dengan pendati. Ia berangkat ke petang hari Jumat. Pagi-pagi hari Sabtu sebelum matahari terbit sudah sampai di Bukit Tinggi. Di dalam perjalanan, keduanya adalah selamat saja. Belum tinggi matahari terbit, barang-barang yang dibawanya diborong oleh satu Cina dengan harga Rp160. Setelah itu, keduanya pergi makan ke sebuah lempau nasi dan menghitung laba masing-masing. Barang yang berpokok Rp50 dijual Rp100 dan beruntung Rp50. Penjual lain kupunya ibunya Rp60. Disimpan mereka uangnya setelah dipotong biaya, lalu dibaginya dua keuntungan itu Rp20 seorang tadi ya. Masing-masing orang adalah Rp20. Sesudah makan Midun berkata, sungguh bukan sedikit uang kita, Maun. Patutlah Datuk paling dilekas benar kayanya. Belum lama ia jadi saudagar
Sudah banyak ia membeli sawah. Uang yang diperniagakan pun tidak sedikit karena berpuluh pendati ia membawa barang-barang yang telah dibelinya. Maukah Maun berniaga pula nanti? Baik, saya pun amat suka berniaga, jawab Maun. Jika pandai menjalankan perniagaan, memang lekas benar naiknya. Tapi jatuhnya mudah pula, lihatlah Baginda Sultan itu. Dari sekaya-kayanya jatuh jadi semiskin-miskinnya. Sekarang pikirannya tidak sempurna lagi. Benar-benar katamu itu, karena Baginda Sultan sangat tamak akan uang dan sangat kikir pula. Nah, di sini ya menceritakan bahwa Baginda tadi ya, Sultan di sini, Baginda Sultan. Ini kan awalnya Baginda Sultan adalah orang kaya dan jatuh menjadi orang miskin. Jadi ini secara tidak langsung langsung dilihatkan ya bahwa sifat dari tokoh Baginda ini adalah sangat tamak akan uang, sangat kikir pula. Ya dihukum Tuhan. Boleh jadi ia berniaga terlampau banyak mengambil untung lalu dimurka Allah. Kekikirannya jangan dikata lagi. Bajunya baju hitam yang sudah berkiat lehernya karena tidak bercuci, baunya pun tidak terperikan busuknya. Uang seduit dibalik-baliknya dulu baru dibelanjakan. Nah ini tadi ya. Jadi tadi ya ada dua putra ya, di mana bernama Maun dan Midun ya. Ini adalah dikatakan anak yang baik karena apa? Mereka suka berniaga, tetapi dia juga ingat ya bahwa berniaga itu ada batasnya tadi ya. Nah, di mana dia hanya mengambil untungan yang sedikit. Memang apabila menceritakan tadi ya, Datuk Pandila lekas benar kayanya. Jadi ini diceritakan bahwa Datuk ini juga bekerja seperti yang sama yang dilakukan Maan dan Midun. Nah, baru bekerja saja langsung kaya, tetapi jangan seperti tadi ya. Dia itu menceritakan bahwa jangan seperti Baginda Sultan, bahwa Baginda Sultan adalah seseorang yang sangat tamak akan uang dan sangat pikir pula. Nah, ini secara tidak langsung ini sudah menggambarkan sifat dari tokoh tersebut. Oke, gimana untuk mengidentifikasi tokoh? Sudah paham belum? Belum ya? Jadi bisa dilihat ya di cerita tadi ya. Jadi tokoh dari masing-masing ini kan ada Midun dan juga ibunya ya. Gimana untuk mengidentifikasi sifat dari tokoh masing-masing tokoh? Jadi bisa dilihat ya. Ini secara tidak langsung atau secara diperhalus. Ini ibunya ini tadi ya, ibunya ini orangnya tidak rela untuk melepaskan anaknya ini secara tidak halus ya. Takut anaknya kenapa-napa. Midun tadi, Midun dan Maun juga bisa dilihat ya bahwa ceritanya intinya boleh bekerja keras, boleh sebagai peniagaan, tetapi janganlah seperti Baginda Sultan yang akan tamak atas uang dan sangat kikir pula. Ini tadi yang diceritakan. Terus menerpa prinsip diskusi. Ini menerapkan prinsip-prinsip diskusi. Jadi apa yang kita ketahui sih tentang diskusi? Diskusi yang kita ketahui adalah seseorang itu
bersama-sama bermusyawarah, baik bermusyawarah atau membahas suatu, ya ada yang dibahas intinya. Jadi yang dibahas itu tadi nantinya kan akan mendapatkan suatu konflik. Jadi untuk tujuan yang sama tetapi biasanya ada banyak beberapa pendapat. Lah di sini diskusi ini merupakan kegiatan ya untuk bertukar pikiran antara satu dengan yang lain. Jadi jangan sampai dari diskusi tersebut tuh, jadi jangan sampai ya dari diskusi tersebut tuh bisa-bisa buat orang saling membenci satu sama lain karena mungkin seperti contohnya kan seringkali perbedaan pendapat itu adalah salah satunya. Untuk diskusi sendiri biasanya kan dilakukan secara kelompok itu eh, mulai dari 4 sampai 10 orang ya banyak-banyaknya. Dan secara umum diskusi sendiri ini dibedakan menjadi diskusi umum dan diskusi kelompok biasanya. Untuk diskusi kelompok ini biasanya membahas suatu permasalahan yang lebih spesifik lagi. Jadi misal ya untuk diskusi kelompok. Jadi misal pada pelajaran eh, saya memiliki satu puisi misal. Tolong analisis secara berkelompok. Jadi kan mungkin siswa KBB di sini kan jumlahnya ada contoh ya ada 10 orang. Jadi secara berkelompok bisa jadi 10 orang dibagi dua. Jadi 5 orang. Nah, untuk diskusi umum, ini biasanya itu orangnya lebih banyak lagi. Jadi lebih dari 10 orang. Di mana dalam diskusi umum itu biasanya ada yang memandu ya, memandu diskusi ya. Ini kita sering dengar yang namanya moderator. Jadi yang membawakan. Ada juga si penyaji. Yang kita ketahui adalah penyaji adalah eh, ini ya, yang memberikan materi. Terus ada penyangga, jadi perbandingan di mana penyangga itu dari beberapa ini ya. Jadi anggota lainnya. Jadi yang menyangga adalah anggota yang lainnya yang sudah mendengarkan dari diskusi yang sudah dibahas tadi. Mungkin ada yang kurang senang atau menambahkan kayak gitu. Jadi prinsip diskusi tadi ya, masuk pada diskusi. Diskusi itu biasanya membahas suatu topik ya. Jadi, jadi diskusi adalah membahas suatu topik di mana topik itu mungkin bertema apa gitu ya. Bertema tentang gotong royong. Lah, dari diskusi tadi mungkin kita bisa ambil ya contohnya. Tadi kan ada yang kelompok dan ada yang umum ya, misal di umum tadi tema gotong royong. Jadi dari dua kelompok tadi itu bisa saja walaupun tema sama, tapi yang dibahas itu beda-beda. Mungkin tentang warganya, mungkin ya kelompok yang lain tentang kebersihannya. Terus untuk diskusi umum biasanya satu tema ada pembantunya di mana tadi ya pemandinya sebagai moderator. Jadi memberikan kesempatan ya kepada penyaji untuk menjelaskan satu persatu. Oh, tentang gotong royong itu ini. Nah, nanti setelah penyaji selesai atau presentasi tadi selesai, nanti ada yang menanyakan atau menyangga, ada yang menambahi. Nah, untuk diskusi sendiri
Yang harus ditentukan yang pertama adalah topik tadi ya, yang di awal-awal adalah topik tentang apa yang nanti akan dibicarakan di dalam forum biasanya. Nah, dari topik tadi itu biasanya diangkat di dalam diskusi untuk mengetengahkan tadi ya. Nah, di sini kok kita lihat ya, apa sesungguhnya masalah yang sedang terjadi. Jadi, tadi kan contohnya topiknya gotong royong ya, gotong royong. Jadi, apa sih yang dipermasalahkan? Mungkin ini ya, sungai di desa mana ya contohnya? Oke, sungai di desa Kaliaman banyak sampahnya atau selokan-selokan di warga sekitar sangat kotor. Nah, itu adalah permasalahannya adalah sampah. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya masalah tersebut? Nah, yang menyebabkan itu adalah kurang kepekaan dari warga masyarakat ataupun eh, apa ya bahasanya ya. Jadi intinya buang sampah tidak pada tempatnya kayak gitu ya. Nah, bagaimana cara memecahkan? Nah, secara yang pertama tadi kan kita bisa melakukan gotong royong. Terus yang kedua bisa saja kita membuat sampah bersama-sama. Jadi setiap 2 rumah ada sampah di depan rumah, ada sampah di pinggir jalan. Jadi eh, daerahnya nanti akan bersih tanpa sampah. Terus cara manakah yang paling baik untuk dilaksanakan? Jadi ya, kita ada beberapa pilihan ya di mana tentang menganalisis sampah ya dengan cara tadi kan bergotong royong, membuang bersama-sama, membuat sampah ataupun memberikan peraturan bahwa apabila ada yang membuang sampah tidak pada tempatnya di biasanya kalau di Taiwan ini ya kalau buang sampah tidak pada tempatnya biasanya didenda ya mungkin didenda kayak gitu. Terus bagaimana cara pelaksanaannya? Jadi pelaksanaan dari gotong royong tadi mungkin itu nanti akan dijelaskan kayak gitu. Oh, pelaksanaannya seperti ini. Jadi didiskusikan di sana, jadi dipecahkan bersama-sama. Di sini tadi kan mana yang paling baik. Jadi mana yang paling baik kan dari beberapa orang di dalam forum tadi itu memiliki pendapat yang berbeda-beda. Mungkin si A berkata ini, si B berkata itu, kayak gitu. Nah, jadi dipilih yang paling baik. Jadi mungkin untuk pengambilan keputusan dikembalikan kepada anggota. Jadi mana yang diinginkan biasanya pilih untuk angka yang tertinggi. Misal, oh lebih baik membuat sampah di setiap rumah dikasih 2 sampah. Ada juga yang bilang tadi kan setiap ada yang buang sampah ketahuan nanti akan didenda kayak gitu. Nah, tapi banyak forum yang lebih setuju, oh membuat sampah setiap 2 rumah kasih 1 sampah. Nah, mungkin cara pelaksanaannya nanti gimana, itu nanti dibahas di dalam diskusi. Jadi, semua tadi tentang topik tadi ya, topik yang dibahas tentang satu permasalahan tadi ya, itu dibahas, didiskusikan secara bersama-sama. Nah, sebelum kita melakukan ini ya, menguraikan semua masalah di atas ya. Jadi dari masalah-masalah yang sudah ada, yang sudah diketahui ya. Jadi untuk anggota diskusi ini bisa mempersiapkan diri. Yang pertama, bisa baca buku terlebih dahulu, majalah, surat kabar, dan lain-lain gitu ya. Masih banyak lagi ya. Jadi setelah kita membaca buku, maksudnya dengan itu kita nanti akan
mendapatkan suatu informasi tentang topik yang dibahas di dalam diskusi. Tetapi kalau itu memang belum mendapatkan suatu masalah diskusi. Tetapi kalau memang di dalam diskusi di dalam warga sendiri itu biasanya memang apabila satu RT dikumpulkan itu memang sudah ada yang dibahas nantinya. Biasanya kebanyakan kalau di wilayah kayak gini sih tentang kebersihan ya. Tetapi mungkin kalau orang kantor-kantor di sana itu bisa saja mencari topik yang nantinya akan dibahas ataupun menganalisis dari surat kabar yang sudah ada. Mungkin membahas tentang narkoba ya. Jadi narkoba tadi kan misal di dalam wilayah di Semarang itu narkoba itu sudah masuk ke wilayah Semarang. Lah itu adalah permasalahannya. Lah yang menyebabkan tadi itu narkoba bisa masuk tuh apa? Itu nanti dibahas di diskusi nanti. Lah itu adalah contohnya ya. Lah, di dalam diskusi itu sangat penting sekali ya. Di mana di dalam diskusi itu ada sebuah pemandu diskusi. Jadi, pemandu ini tugasnya itu adalah memimpin. Jadi, misal apabila tidak ada pemandu dalam diskusi ya, lah itu nanti akan berakibat fatal karena apa? Nanti diskusi itu nanti akan hancur secara sendirinya. Karena apa? Karena yang pertama pendapat yang berbeda-beda tidak ada yang mengontrol. Jadi tidak ada yang mau ngalah, tidak ada yang menengahi. Terus sesuka hatinya sendiri, pengen berbicara terus, tetapi tidak memberikan kesempatan kepada yang lain gitu ya, intinya untuk berbicara, bisa saja seperti itu. Nah, di sini ya, untuk tadi ya, pemandu diskusi sendiri ya, biasanya kan menjadi penengah, dia itu menjadi petengah antar perbedaan pendapat tadi ya, ataupun yang nanti akan menyimpulkan dari diskusi tadi. Jadi itulah penting dari ketua diskusi ataupun pemandu diskusi. Jadi bisa menjadi penengah apabila memang ada beberapa pilihan itu nanti akan didiskusikan kembali terus ada diberi beberapa pilihan. Jadi yang memberi kesempatan untuk berbicara juga nanti dikembalikan kepada pemandu diskusi atau moderator gitu ya. Bisa saja seperti itu, tergantung forumnya baik itu khusus ataupun kelompok kayak gitu. Terus apabila diskusi sudah selesai, untuk hasil yang didapatkan itu nanti akan disimpulkan oleh si pemandu diskusi nanti. Lah, untuk tugas dari ketua ataupun pemandu diskusi, ini tuh yang pertama, itu harus menguasai materi permasalahan diskusi. Jadi harus tahu ya, tahu dengan detail tentang topik yang dibahas. Yang kedua, dapat menampung berbagai pendapat dalam diskusi. Jadi tidak boleh memilih seseorang untuk menyampaikan suatu pendapat itu adalah tugas dari pemandu. Jadi diberikan kesempatan untuk semua anggota yang ada di dalam itu untuk menyangga, memberikan pendapat, menambahi kayak gitu. Terus yang paling penting itu adalah tidak memihak kepada salah satu. Nah, itu adalah sangat penting. Maksud dari tidak memihak ibaratnya mungkin walaupun ketua ataupun pemandu diskusi itu setuju ya dengan omongan salah satu anggota di atas ya salah satu pendapat dari anggota tersebut tetapi belum tentu yang lain setuju kayak gitu. Nah, itu adalah tadi ya syarat untuk menjadi pemandu diskusi.
Lah, sebagai ini ya tadi ya sebagai pemandu diskusi, ketua diskusi atau moderator ya di sini yang pertama yang harus diucapkan adalah salam pembukaan. Jadi teman-teman ini sudah pernah diskusi belum satu sama lain? Jadi berdiskusi secara kelompok. Diskusi itu tidak usah bingung-bingung. Jadi apabila kita mendapatkan PR, misal PR IPA tentang biologi gitu ya, IPA biologi. Kalau kita tidak paham, kita bisa melakukan atau mengerjakan tugas itu secara berdiskusi. Jadi permasalahannya apa, dikerjakan bersama-sama, dicari solusinya kayak gitu. Lah di sini tadi tetap aja ya dalam satu diskusi kan ada satu ketuanya atau yang memimpin atau yang memberi kesempatan biasanya lah. Di sini kan tadi bisa dikatakan pembantu pemandu diskusi ya. Nah, yang perlu dikatakan pemandu, oke, pemandu wisata. Oke, iya sih sama-sama pemandu. Pemandu itu bisa saja dikatakan ketua gitu ya, bisa saja dikatakan ketua, bisa saja dikatakan seseorang yang lebih tahu tentang apa ya, tentang topik yang dibicarakan atau tentang kalau pemandu wisata berarti kan pemandu wisata itu paham tentang wisata tersebut. Jadi misal kita kan dari luar kota, lah kita nanti di sana itu ditemui ya kepada pemandu wisata. Jadi pemandu wisata itu menceritakan, memperkenalkan tentang wisata tersebut. Kalau pemandu diskusi itu membantu di mana untuk memecahkan permasalahan, menjadi penengah eh, apabila ada banyak pendapat kayak gitu Mbak Sofia. Jadi beda. Eh, Kalau pembantu itu biasanya memang sama-sama tahu ya tentang materi yang nanti akan dibahas. eh Tetapi untuk pemandu wisata ini hanya menceritakan, memperkenalkan. Jadi sebagai kita orang pendatang ya, sebagai kita pendatang, jadi setelah ada pemandu wisata, kita nanti akan dijelaskan. Kita nggak bingung kalau kita di wilayah orang lain atau di wisata yang belum kita datangi. Kalau pemandu diskusi kan, pemandu diskusi ini sebagai moderator tadi ya, jadi memberikan kesempatan seseorang untuk berpendapat. Jadi gini aja ya Mbak, contohnya saya ini kan contohnya kita berdiskusi ya, berdiskusi tentang tadi ya, untuk tadi kan kita belajar tentang mengidentifikasi tokoh. Untuk mengidentifikasi tokoh itu adalah permasalahannya lah. Saya bantu untuk membacakan tadi cerita di atas. Lah kita memberikan kesempatan, contohnya tadi kan memberikan kesempatan untuk teman-teman contohnya. Jadi kesempatan tadi, oh tolong carikan tadi ya, tolong carikan tokoh dari masing-masing cerita di atas. Nah teman-teman cari contoh, bukan cari contoh, cari apa ya tadi sifat dari tokoh ya, sifat dari tokoh di atas lah. Mungkin tadi ada yang namanya Madun dan Maun. Mungkin dari Mbak Ica contohnya menjawab Maun jahat. Tetapi belum tentu Mbak Mimi jawabnya Maun jahat. Nah, saya ini tutor saya ataupun pemandu. Saya kan sebagai pemandu contohnya. Lah saya ini menjadi penengah ataupun membacakan kembali. Jadi mengulang kembali, memandu sehingga Mbak Ica dan Mbak Mimi tidak ada suatu konflik atau pendapat yang berbeda bahwa Maun ini adalah orang yang baik ternyata kayak gitu. Gimana Mbak Sofia? Halo?
Jadi pemandu diskusi ini bisa dikatakan moderator gitu aja ya. Lah, di sini yang perlu disampaikan yang pertama sebagai moderator ya, yang pertama itu biasanya memberikan suatu salam, salam pembukaan biasanya. Nah, salam pembukaan sering sudah kita dengar ya, sering kita dengar ya, mungkin berdoa terlebih dahulu, memberikan salam kepada semua anggota. Jadi anggota yang ada di dalam kelompok tersebut ya. Jadi yang mengikuti uh, jalannya diskusi. Terus yang kedua, pembantu ini nanti akan membacakan atau menjelaskan ya tentang permasalahan yang akan didiskusikan. Jadi permasalahannya tadi tentang sampah. Nah, setelah sampah tadi dijelaskan ya permasalahannya ya. Lah kita masuk pada latar belakang permasalahan. Jadi awal dari sampah tadi, awalnya itu kenapa kok bisa di daerah ini sampahnya sangat tinggi sekali, bahkan sangat menyengat sekali. Terus rumusan masalah, jadi mulai masuk pemecahan masalahnya nanti tentang sampah tadi ya. Terus riwayat penyaji makalah itu juga nanti ada, tapi mungkin nggak semuanya ya. Terus pernyataan diskusi dimulai. Jadi setelah dibacakan tadi atau setelah dibahas tadi, jadi diskusi ini akan dimulai. Terus nanti akan tadi ya akan dibacakan atau dibahas oleh penyaji dari masing-masing penyaji. Biasanya ada banyak penyaji. Biasanya untuk pemandu diskusi ini kan dilakukan pada diskusi umum biasanya. Jadi sebagai moderator, jadi tadi kan riwayat penyaji makalah. Jadi beberapa penyaji nanti dibacakan di sana, mungkin namanya. Lah, setelah pernyataan diskusi dimulai, langsung diberikan lagi kepada si penyaji, yaitu membahas ya. Oh, sampah ini kayak gini, kayak gini, kayak gini. Oh, permasalahan itu ini. Nah, untuk mengatur arus diskusi, jadi pemandu diskusi ini perlu mengingat ya. Yang pertama adalah waktu menjadi beberapa tahap atau termin ya di sini ya. Jadi membagi waktu. Jadi memberikan kesempatan ya bagi si penanya, mengatur tata cara bagi yang akan berbicara. Jadi nanti memberikan kesempatan atau mengatur tata cara di mana eh, nanti kan contohnya misal di sekolah saya ya mungkin ya dengan cara dihitung 1 2 3 acungkan tangan. Jadi berarti gini ya diberikan cermin di mana ada batasan seseorang yang nanti akan diberikan kesempatan ya untuk menyampaikan pendapatnya, menetapkan banyaknya pembicara pada setiap terminnya. Nah, di sini ya. Jadi untuk mengatur arus diskusi ya, jadi membagi waktu. Jadi setiap penanya ini nanti akan diberikan waktu 1 menit atau 2 menit. Terus mengatur tata cara bagi yang akan berbicara ya. Jadi setelah dihitung 1 2 3 untuk menunjukkan jari, terserah mau nunjukin tangannya jempolnya aja ya terserah ya. Terus menetapkan banyaknya pembicara. Jadi ini sangat penting sekali untuk menetapkan ya di mana jumlah banyaknya pembicara ataupun orang yang tanya ya. Biasanya ini diberikan kesempatan
5 orang itu sudah lumayan banyak biasanya. Nah, di sini untuk perbedaan pendapat ya. Nah, tadi kan untuk tadi ya, setelah mendapatkan pembicara, untuk mendapatkan seseorang tadi ya, anggota untuk menanyakan tadi ya. Nah, ini kan nanti akan beberapa orang memberikan pendapat atau menanyakan suatu diskusi yang dibahas tadi ya. Nah, di sini untuk perbedaan pendapat ya, pemandu ini hendaknya menjadi penengah. Yang pertama itu menjadi penengah, yang kedua mencari unsur-unsur persamaan di sela-sela perbedaan. Jadi biasanya dari masing-masing anggota tadi yang menanyakan ataupun menyangga tadi ya, dari sedikit dari pernyataan yang dikatakan itu sudah otomatis ya, salah satunya atau sedikit pun itu ada persamaan ya dari yang dibacakan ataupun ditanyakan. Jadi dicari ya, apa sih yang dibahas di atas tadi. Oh, mungkin tadi kan tentang sampah lah. Di sisi lain itu membahas sampah. Ini tergantung dari masing-masing individu. Yang satu kayak gitu. Yang kedua, bisa saja sampah harusnya membuatkan tempat sampah yang lebih baik lagi, yang lebih besar lagi. Ada yang membahas gini, eh, apa ya? Mungkin ada yang bilang, oh sampah itu ada di sana karena ini ya ikut aliran air kayak gitulah. Jadi diambil kesamaan dari masing-masing pendapat yang sudah ada ataupun penyangga yang sudah ada. Untuk sudut pandang yang menimbulkan perbedaan perlu dijelaskan sehingga pihak yang berbeda ini memberikan pendapat menjadi paham. Jadi tadi ya, jadi dijelaskan kembali apabila memang pendapat tersebut memang salah, kita juga harus memberikan kata-kata yang baik ya. Jadi seseorang yang menyampaikan tadi ya pendapat tadi itu tidak sakit hati ya, dengan cara menjelaskan kembali, oh ini loh seperti ini, sehingga nanti anggota tersebut itu paham, oh kayak gini. Jangan membuat anggota tersebut semakin bingung. Nah, itu adalah tugas dari pemandu diskusi. Yang penting tadi ya, sebagai penengah atau mencari jalan tengah yang adil dan tidak memihak. Dalam menyimpulkan hasil diskusi, pemandu diskusi sebaiknya tidak memihak kepada salah satu pendapat peserta diskusi. Termin itu adalah kesempatan. Termin itu kesempatan. Jadi gini ya, saya buka termin pertama. Jadi termin pertama adalah kesempatan pertama untuk menanyakan. Jadi termin pertama yaitu kesempatan untuk bertanya. Jadi tadi ya, membagi waktu beberapa tahap atau termin. Jadi memberikan kesempatan selama 1 menit untuk penanya. Jadi termin adalah suatu kesempatan untuk bertanya di sini. Jadi setiap terminnya. Jadi setiap kesempatan tadi kan diberi waktu selama 1 menit. Lah, ini ada 2 orang penanya kayak gitu. Gimana Mbak Sylvia? Jelas nggak? Jadi
Termin adalah kesempatan untuk bertanya di sini. Jadi kesempatan untuk bertanya di sini membagi waktu. Misal saat cermin pertama ini kan diberikan waktu 1 menit lah. Dalam 1 menit ini menetapkan banyaknya pembicara. 1 menit ini ditetapkan 3 atau 2 penanya biasanya. Jadi tadi ya mengatur tata cara bagi yang akan berbicara dengan cara tunjuk jari. Jadi setelah tadi ya, setelah cermin tadi dibuka ada yang tunjuk jari, ini langsung dipilih. Oh, ini yang paling cepat, ini yang paling pelan. Cepat ini nanti yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, untuk bertanya, untuk menyangga dan lain-lain. Kayak gitu. Oke, ini ada yang baru masuk, Mas Kusmarno. Oke, selamat malam. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini untuk menguji kemampuan kalian dalam berdiskusi. Kerjakan tugas berikut. Oke, bentuk kelompok-kelompok diskusi yang terdiri atas 5 sampai 6 orang. Kemudian tentukan siapa yang menjadi pemandu diskusi, penyaji makalah, dan sekretaris. Adapun topik yang dibahas adalah dampak pertumbuhan industri terhadap lingkungan. Kemudian bersama kelompok kalian, rumuskanlah pokok-pokok permasalahan yang kalian sajikan, diskusikan. Terus yang ketiga ini ya, bila kalian ditunjuk sebagai pemandu diskusi, moderator, berilah contoh membuka forum diskusi, menyampaikan permasalahan diskusi, menyampaikan latar belakang diskusi, menyampaikan rumusan masalah diskusi. Oh, ini presentasi berarti. Yang keempat, jika kalian pemandu diskusi dan hanya diberi waktu 30 menit untuk pemandu diskusi, kalian akan membagi waktu diskusi tersebut menjadi berapa tahap cermin? Berapakah jumlah penanya yang kalian tentukan tiap cerminnya? Buatlah sebuah contoh pernyataan yang isinya kalian sebagai orang pemandu diskusi mempersilahkan para peserta untuk menyampaikan gagasan, pendapat, saran. Oke, nah di sini tadi ya yang sudah dibahas ya mulai dari bawah ya. Buatlah contoh pernyataan yang isinya kalian sebagai seorang pemandu diskusi. Jadi mempersilahkan peserta untuk menyampaikan gagasan. Jadi sebelum kita memasuki nomor 5 ini kita harus masuk pada poin nomor 4 ini ya. Jika kalian seorang pemandu diskusi hanya diberi waktu 30 menit. Biasanya 30 menit ini diberikan 30 menit ini biasanya dibagi pengalaman saya ya kalau di sekolahan ya, di kampus ya. Ini biasanya 30 menit ini dibagi menjadi 30 termin ya, menjadi 2 termin. Jadi 15 menit, 15 menit. Nah, 15 menit ini biasanya satu terminnya ini yang kedua ini tadi ya, kalian akan membagi waktu diskusi tersebut menjadi berapa tahap termin? Ini jawabannya menjadi 2 ya. Menjadi 2. Berapa jumlah penanya yang kalian tentukan tiap cerminnya? Ini 3 sampai 4 ini biasanya. Nah, karena apa? Biasanya orang tanya biasanya kan ya bisa saja sih ini 3 sampai 4 orang tergantung penanya tadi ya. Cepat tidaknya untuk bertanya atau yang disampaikan. Tetapi untuk diskusi biasanya itu sangat lama sekali ya yang ditanyakan eh, biasanya tanya terus dijawab biasanya. Tergantung si pemandu itu memberikan kesempatan langsung dijawab atau menunggu
si penanya untuk selesai langsung dijawab ya tergantung pemandunya. Jadi jawabannya ini ya untuk nomor 4. Jadi apabila teman-teman diberi waktu tadi ya 30 menit untuk memandu diskusi, kalian akan membagi waktu diskusi menjadi berapa tahap. Jadi kan memberi kesempatan berapa kali ya. Jadi ada 2. Saya tadi kasih pilihan karena seringkali saya melakukan ya di sekolahan sudah saya praktekkan dah. Tadi untuk berapa jumlah penanya yang telah ditentukan tiap terminnya, biasanya 3 sampai 4. Misal kalau tiga biasanya setiap satu orang diberi kesempatan selama 1 menit atau 1 menit lebih, dan selanjutnya itu adalah nanti waktunya diberikan untuk si penjawab. Kalau enggak ya tetap diberikan kesempatan untuk si penanya tadi. Mungkin itu sih, paham nggak ini untuk soal nomor 4 ini? Halo? Soal nomor 4 ini sudah paham belum? Gimana? Jel Oh. Ini suaranya kedengeran nggak sih ini? Halo? Gimana? Untuk soal nomor 4? Iya, iya gimana? Iya udah paham? Atau iya denger? Oke, ini untuk soal nomor 4 ini mungkin diulangi atau sudah paham ini? Paham? Serius ya? Paham ya? Nggak bohong ya pahamnya ya. Mungkin paham Miss nanti bingung kayak gitu. Insya Allah paham. Oke, setelah tadi ya diberikan kesempatan si penanya tadi ya untuk termin yang pertama kan tadi 3 sampai 4 orang. Ya, dari salah satu atau satu dari si penanya ini kan tadi nomor 5, buatlah contoh pernyataan yang isinya kalian sebagai seorang pemandu diskusi mempersilahkan para peserta untuk menyampaikan pendapat. Jadi pemandu tadi ya, pemandu ini setelah menunjuk tadi ya. Jadi gini, yang pertama kan gini biasanya dihitung memberikan peraturan biasanya. Tadi kan di atas sudah dikatakan ya ada satu peraturan atau tata cara untuk mendapatkan tata cara untuk menanyakan atau memberikan pendapat atau saran mereka ya tadi ya. Nah, tata cara tadi kan tentang mungkin berbicara seperti ini ya. Term pertama akan saya buka untuk 3 penanya, nanti akan saya pilih. Saya hitung 1, 2, 3, silakan acungkan tangan, biasanya kayak gitu. Jadi 1, 2, 3 secara serempak ya bareng-bareng, nanti yang paling cepat nanti akan dipilih gitu. Nah, salah satu yang pertama mungkin yang pertama Mbak Ica, yang kedua Mas Dharma, yang ketiga Mbak Sofia. Lah, mungkin Mbak Sofia Karin nanti diberikan kesempatan untuk yang pertama. Lah, Mbak Sofia ini nanti akan tanya. Ya, bukan cerdas cermat juga sih, Mbak. Mungkin cepet-cepetan untuk bertanya aja di sini atau memberikan pendapat atau memberikan saran gitu sih. Lah, ini yang pertama, mungkin soal nomor 5 ini yang dibahas ini adalah pemandunya ya, bukan penanyanya ya. Jadi pemandunya ini saya beri kesempatan kepada Mbak saya memberikan kesempatan kepada Mbak Sofia untuk memberikan ataupun untuk memberikan apa ya biasanya ya. Oh, oke. Saya memberikan kesempatan untuk Mbak Sofia untuk bertanya, bisa saja seperti itu. Bukan ya sih, bukan memberikan ide ya maksudnya, karena tapi masuk juga sih Mbak Sofia, mungkin memberikan ide juga nggak apa-apa. Jadi pemandu ini kan
Mungkin saya persilakan kepada Mbak Sofia untuk bertanya kayak gitu. Lah setelah bertanya, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Mungkin mungkin kita tunggu dengan penanya selanjutnya. Setelah itu kita jawab ataupun terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Mungkin langsung saya jawab. Terus tanya kepada penyaji yang lainnya, penyaji yang lain apakah sudah bisa menjawab atau tidak. Bahkan moderator juga memiliki wewenang untuk menjawab, biasanya menjawab atas pertanyaan-pertanyaan atau menyimpulkan kembali ya. Jadi menyimpulkan kembali apa yang ditanyakan anggota tadi. Oh, suaranya putus-putus lagi. Ya, yang nomor tiga di sini kan bila kalian dituju sebagai pemandu diskusi, sebagai moderator, yang pertama tadi membuka forum diskusi, biasanya selamat siang, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu kembali di diskusi kali ini ya. Intinya semoga intinya apa ya? Ya pembukaan aja sih. Masih dilindungi Allah Subhanahu wa taala, masih diberi kesempatan ya pada hari ini, intinya kayak gitu. Nah, untuk menyampaikan permasalahan diskusi. Jadi diskusi kali ini kita nanti akan membahas tentang sampah di desa Kaliaman kayak gitu. Terus latar belakang. Jadi menceritakan latar belakang dari sampah tadi sampai menyampaikan rumusan masalah. Mungkin itu aja sih. Jadi membuka forum diskusi kan biasa sih kayak kita membuka pembelajaran kayak biasanya ini. Nah, ini adalah bisa dikatakan kita ini ada di forum diskusi atau belajar bersama gitu, nggak apa-apa, bisa dikatakan seperti itu. Ini hanya penilaian aja dari guru, nggak apa-apa ini. Langsung sudah pernah, yang belum pernah. Oke, kita masuk menulis pidato. Oke, saya carikan. Bentar ya, saya carikan video. Semoga bisa nyambung. Ini kita sudah masuk pada pembahasan pidato ya. Oke, Mbak Nurul masih bahas pemandu wisata ya. Jadi tadi ya, pemandu wisata ini biasanya ilmunya itu sudah banyak sekali. Jadi misal pemandu wisata kalau di pantai gitu. Jadi pemandu wisata ini benar-benar harus paham tentang pantai tersebut. Jadi harus siap ya, siap apabila nanti ada yang bertanya, ini bisa menjelaskan dan bisa menjawab atas pertanyaan-pertanyaan dari turis-turis biasanya. Biasanya kalau di Bali kan turis-turis banyak sekali ya, beli-beli yang menjadi pemandu wisata kayak gitu ya. Bener tadi sebagai tour guide tadi. Oh, nggak ada suaranya? Bisanya nggak ada suaranya ya?
Oke, bentar sambil saya masukkan ya. Putus-putus suaranya. Oke, yang sabar ya. Memang jaringannya kurang bagus sih. Oke, sambil ditunggu ya, saya masukkan link videonya. Semoga bisa. Kalau enggak ya kita lanjutkan aja. Oke, lama sekali ini nggak bisa nyambung-nyambung. Jadi untuk menulis pidato ya, ini harusnya tadi sih saya pengen masukin pidato Soekarno, tapi ya udah nggak bisa. Jadi dalam penulisan pidato ini sebenarnya sudah pernah belajar tentang pidato belum? Cara menulis pidato pada kelas kelas 7, kelas 7, kelas 8 saya yang pegang ya. Kayaknya belum ya. Oke, pidato ini yang sering kita ketahui ya. Jadi pidato ini masih putus-putus nggak ya ini? Halo? Oke, biasanya pidato ini digunakan ya, yang sering kali kita dengar di perpisahan sekolah. Jadi mesti teman-teman waktu perpisahan kemarin wisuda datang nggak yang tahun kemarin itu pasti dari perwakilan ya dari kelas itu biasanya memberikan suatu pidato. Jadi intinya pidato adalah suatu pengungkapan ya, pengungkapan dalam bentuk kata-kata itu ditunjukkan oleh banyak orang biasanya kepada orang banyak. Jadi kalau biasanya kan di perpisahan-perpisahan kayak gitu, wisuda kayak gitu ya. Lain udah otomatis kan banyak orang. Jadi memberikan pidato ini biasanya pengungkapan di mana rasa syukur ataupun rasa terima kasih. Jadi setelah lulus berarti berterima kasih ya kepada sekolahan. Jadi memberikan apa ya, ibaratnya sekolahan sudah memberikan kesempatan ya untuk kita untuk belajar hingga lulus sampai hari ini ibaratnya kayak gitu. Terus memberikan apa ya, inspirasi kepada adik-adik kelas. Semoga adik kelas lebih baik lagi, semangat sekolahnya kayak gitu lah. Itu adalah mungkin salah satu isi teks pidato ya. Lah, untuk pidato sendiri, kita harus tahu ya terlebih dahulu langkah-langkah pembuatan pidato. Yang pertama, ini kita harus tahu terlebih dahulu ya tujuan dari pidato di sini. Oke, biasanya di acara perpisahan ya yang sering kita dengar, nggak hanya itu, pidato presiden juga pernah ya, sering biasanya. Tadi harusnya aku tuh mau masukin pidatonya Soekarno, tapi nggak bisa nyambung ini. Lah, menentukan tujuan pidato. Lah, untuk tujuan pidato ini banyak sekali ya, tergantung dari masing-masing yang ingin menyampaikan. Kalau untuk perpisahan ya, biasanya maksudnya apa ya? Kalau perpisahan lebih ke motivasi biasanya ya, lebih ke motivasi. Tadi kan yang berterima kasih ya dengan sekolahan. Jadi setelah itu memotivasi adik-adik kelas tadi ya, terus melakukan tindakan, terus pemberitahuan, jadi pidato pemberitahuan, terus pidato di upacara bendera, kan sering dengar ya, terus menghibur, itu juga ada, terus membujuk pendengar, di sini adalah persuasif ya maksudnya ya. Yang pertama tadi sudah tahu ya, menentukan tujuan berpidato ya. Jadi tujuannya itu menghibur, membujuk pendengar, atau melakukan tindakan lain, atau motivasi gitu ya. Itu banyak sekali tujuannya. Yang kedua, menganalisis pendengar.
menganalisis pendengar ini di mana didasarkan pada tingkat usia, pendidikannya, dan pekerjaannya. Jadi kita melihat terlebih dahulu ya, siapa sih nanti yang akan kita hadapi di depan kita. Maksudnya kita berpidato di depan siapa? Kita harus tahu terlebih dahulu. Terus menyusun kerangka pidato. Jadi dalam pembuatan pidato ini tidak sembarangan ya. Jadi ada urutan-urutannya, di mana ada salam pembuka. Salam pembuka mungkin sering dengar ya, mungkin hormat, ada hormat kepada tergantung nanti yang pidato perpisahan mungkin ya, hormat kepada kepala sekolah, terus kepada teman-teman tercinta, wali kelas, terus salam tadi ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain. Terus pendahuluan tadi ya, setelah salam pembukaan, pendahuluan tadi juga berisi tentang rasa syukur ya kepada Sang Pencipta, tergantung yang membacakan dari agama apa. Kalau kebanyakan ini kepada Tuhan Yang Maha Esa itu ya. Nah, ini nanti untuk pendahuluannya nanti akan menyampaikan topik pidato yang nanti akan disampaikan. Jadi pidato yang akan disampaikan ini tentang apa kayak gitu. Nah, masuk pada isi pidato. Jadi isi pokok ataupun inti dari pidato yang akan dibacakan atau akan dibicarakan gitu ya. Untuk simpulan. Jadi simpulan ini berisi tentang kesimpulan dari inti pidato. Adapun harapan di sini, harapan ini berisi tentang dampak positif ya yang diharapkan terhadap pendengar pidato setelah mendengarkan pidato tersebut. Jadi ini adalah susunan kerangka pidato. Yang keempat ini, kembangkan kerangka tersebut menjadi naskah yang lengkap. Jadi kan setelah mendapatkan topik dari pidato tadi ya, terus masuk pada isinya, isi pokok, terus disimpulkan kembali. Jadi kesimpulan ataupun simpulan dari isi pokok tadi, terus harapan-harapan yang diinginkan, terus penutupnya, mungkin penutup ya seperti biasa ya, itu berisi tentang ucapan terima kasih, meminta maaf, mungkin ada kesalahan kata, salam penutup kayak gitu. Mungkin itu aja sih untuk hari ini. Untuk pidato dilanjut besok ya, besok lagi. Kalau memang ada kesempatan ya, kalau nggak sinyalnya susah. Jadi kita malam hari ini membahas sampai penyusunan kerangka pidato. Jadi kita harus tahu ya kerangka pidato terlebih dahulu sebelum membuat pidato. Oke, untuk pelajaran bahasa Indonesia mungkin ada waktu 3 menit. Apabila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Saya tunggu, karena malam hari ini kita melanjut ya, pelajaran PPKN. Gak ada yang ditanyakan Mas Kusmarno? Silakan, kalau memang ingin bertanya, silakan ditanyakan daripada nanti bingung. Bingung pala Barbie, gitu ya. Loh Mas Kusmarno. Oke, kita masuk pada pelajaran PPKN ya, 1 jam pelajaran PPKN. Oke, kita masuk pada ini ya,
Masih di otonomi daerah kemarin. Jadi kita masuk pada partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah ya. Maksudnya Mbak Sofia ini gimana? Tadi pelajaran kita tadi bukan pemandu wisata ya, beda ya. Jadi tadi itu pemandu diskusi. Pemandu diskusi ya ya kayak saya ini. Jadi kita diskusi tentang pelajaran PPKN. Jadi saya itu adalah pemandu. Jadi yang memberikan materi di sini saya memang sebagai pemandu tetapi sebagai penyaji kayak gitu. Gimana Mbak Sofia? Oke, kita masuk ya. Halaman berapa ini? 34. Oke, masih loading. Sambil kita tunggu ya, masih loading PPKN-nya. Oke, oke. Saya ulangi ya, selamat malam. Kita masuk pada pelajaran PPKN ya untuk malam hari ini. Oke, kita melanjutkan kemarin ya tentang otonomi daerah. Nah, di sini kita masuk pada partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah. Nah, di sini kita harus tahu terlebih dahulu ya tentang kebijakan publik ya. Jadi secara umum kebijakan publik ini adalah kebijakan atau pedoman yang diberlakukan secara umum. Nah, itu adalah kebijakan publik. Lah, kita harus tahu terlebih dahulu ya secara etimologi bahwa ada dua kata ya di mana ya kebijakan publik ini berasal dari dua kata di mana kebijakan ini adalah kebijaksanaan atau pedoman publik yang berarti umum. Jadi kita bisa simpulkan ya adalah kebijakan atau pedoman yang diberlakukan secara umum atau kebijakan secara umum, kebijaksanaan gitu juga boleh. Nah, itu adalah pengertian secara singkat ya kebijakan publik ya. Nah, kita langsung dedeng kita jalan. Bentar.
Kayak dalam rapat kelas 9 diputuskan pembagian tugas untuk mengikuti perlombaan dalam peringatan 17 Agustus, yaitu Aska menjadi ketua tim dari nyanyi karena Aska paling pintar menyanyi dan menari di kelasnya. Doni menjadi ketua tim olahraga karena Doni paling menyenangi olahraga. Selain itu, Fitri menjadi ketua kebersihan kelas karena ia seksi kebersihan di kelas. Seluruh ketua tim dan anggotanya menyepakati keputusan tersebut bersama ketua kelas dengan harapan kelas 9 sukses menjadi juara umum. Berdasarkan cerita tersebut ya, jadi kita bisa menarik suatu kesimpulan ya. Jadi di sini ada suatu rapat ya, rapat yang dipimpin oleh ketua kelas dalam membuat kebijakan, di mana kebijakan suatu keputusan ya ini ya diputuskan pembagian. Jadi pembagian tugas dari masing-masing si tadi ya. Doni sebagai ketua tim olahraga karena Doni paling seneng olahraga. Jadi ini untuk keputusan ini keputusan secara umum di mana diambil ya karena tadi ya Doni ini dijadikan ketua tim olahraga karena ketua memiliki alasan yang kuat ya karena Doni memang paling senang menyenangi olahraga. Tadi juga sama dengan Aska, kenapa dipilih menjadi ketua tim tari dan nyanyi karena Aska ini suka nyanyi dan menari, apalagi di dalam kelas kayak gitu. Jadi ini kebijakan dari ketua kelas. Ini ada juga Fitri. Fitri ini kenapa dijadikan ketua kebersihan? Karena bisa dilihat ya bahwa Fitri ini adalah seksi kebersihan di kelas. Jadi ada kesepakatan bersama. Jadi menjadi suatu kesepakatan dan keputusan bersama ya, di mana ketua kelas dengan kelas 9 sukses menjadi juara umum. Jadi tadi ya. Jadi ada suatu kebijakan yang mengikat ya semua anggota kelas serta harus dilaksanakan dan didukung oleh semua orang di mana untuk tadi ya untuk menyukseskan menjadi juara umum tadi kelas 9 menjadi juara umum. Jadi untuk keputusan tadi ya itu memang dilihat dari skill masing-masing anak tadi ya memang skill ataupun kemampuan sudah dimiliki pada diri anak tersebut. Nah, berikut ini beberapa pendapat dari para ahli ya yang mengemukakan tentang kebijakan publik. Ini menurut dia ya, di mana kebijakan publik adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tindak tidak melakukan. Jadi ini bisa saja kebijakan publik. Tapi menurut Kartasasmita ini, kebijakan publik ini merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai suatu masalah, apa yang menyebabkan dan apa pengaruhnya. Aslinya hampir sama ya tentang kebijakan publik oleh dia ya, di mana kebijakan ini adalah tentang apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan gitu ya. Terus Edward III ini kebijakan publik adalah apa yang diperintahkan, katakan, dan dilakukan atau yang tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sarana dari program pemerintah. Hampir sama tadi ya. Tadi kebijakan tadi itu bisa dilakukan dan tidak dilakukan. Terus Anderson di sini, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan permasalahan.
Nah, untuk dilaksanakan kebijakan tadi ya, tidak hanya untuk menjadi aturan, tapi menjadi sesuatu yang terrealisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contohnya, ada kebijakan Menteri Nasional, tadi ya, Menteri Pendidikan Nasional, tentang wajib militer pendidikan nasional 9 tahun. Terus ini ya wajib ya enggak wajib juga sih, ada kebijakan bahwa SD 6 tahun. Nah, untuk perumusan dari kebijakan publik di sini, kita tadi kan tahu ya kebijakan publik ya, bahwa kebijakan di sini dalam arti luas ini adalah kebijakan dalam bentuk peraturan tertulis ya, atau peraturan tidak tertulis yang sudah disepakati. Ini secara ini ya di daerah ya. Jadi kebijakan ini dibuat bermacam-macam bentuknya tergantung. Jadi kebijakan ini sudah ada, kita eh, ketahui adalah peraturan perundang-undangan. Ini memang kebijakan yang sudah paten ya, yang harus kita ikuti baik dari peraturannya. Ada pidato penjabat tinggi. Jadi kebijakan yang dilontarkan oleh penjabat tinggi ya. Jadi ini juga pada saat itu adalah pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus. Terus pidato presiden atau menteri pada waktu hari besar nasional. Terus program-program pemerintah, APBN, APBD, dan arah kebijakan. Nah, ini kita masuk apa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Di sini tindakan yang dilakukan oleh pemerintah ini yang pertama, adapun perjanjian. Jadi perjanjian presiden dengan negara lain. Terus kehadiran presiden ke daerah lain, kongres partai, munas opnas. Lah kayak gitu sih. Untuk peraturan-peraturan, untuk peraturan-peraturan tadi ya di atas ya, itu merupakan bentuk kebijakan publik yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, yaitu seluruh peraturan tersebut mengikat kita semua sebagai warga negara. Jadi mau nggak mau kita harus mengikuti kebijakan yang sudah ada. Apabila memang kita membuat kesalahan, tadi kan sudah ada di undang-undang, kita mau nggak mau harus mendapatkan toleransi yang ada. Terus peraturan selalu diikuti dengan kewajiban kita untuk melaksanakannya. Jadi peraturan yang sudah dibuat juga kita harus melaksanakan secara baik. Namun, apakah kita boleh menyampaikan saran atau ikut serta menyusun kebijakan publik? Nah, ini jawabannya, sebagai warga negara yang baik, sepatutnya ya turut serta untuk menyusun dan merumuskan kebijakan publik tadi. Nah, salah satu caranya secara aktif menyampaikan pendapat dan aspirasi kepada lembaga yang menjadi wakil rakyat, mungkin contohnya DPR. Jadi kita memberikan aspirasi pada DPR. Terus masyarakat dituntut aktif. Masyarakat kenapa sih dituntut aktif di sini? Karena sebenarnya yang mengetahui dan mengalami permasalahan itu adalah masyarakat sendiri. Jadi peraturan dan kebijakan dibuat sendiri adalah untuk masyarakat, dan masyarakat sendiri itu adalah yang ini ya, yang mengetahui ya dari pengalaman permasalahan dari masyarakat itu sendiri. Lah, yang sangat penting di sini untuk kebijakan publik. Jadi masyarakat kita kan sebagai masyarakat yang aktif. Lah, ini kita ikut menyusun, melaksanakan dan menilai kebijakan publik. Lah, berarti kebijakan publik ini sudah dilakukan sesuai keinginan masyarakat.
Jadi kebijakan publik dibuat tidak seolah-olah untuk dilihat aja, jadi memang dilakukan, ditaati. Untuk partisipasi dalam kebijakan publik di sini, manfaatnya ya, manfaatnya adalah terbentuknya masyarakat hukum. Jadi salah satu manfaat partisipasi dalam kebijakan publik di daerah adalah terbentuknya masyarakat hukum, terbentuknya masyarakat yang sadar politik, terbentuknya masyarakat yang bermoral dan berakhlak mulia. Tidak hanya itu, sukses pembangunan nasional. Gak ada suaranya ya? Oke, gimana? Nggak terdengar ya? Jadi manfaat dari partisipasi kebijakan publik tadi ya. Jadi salah satunya tadi terbentuknya masyarakat hukum, di mana masyarakat hukum ini adalah masyarakat yang sadar akan patuh pada hukum yang berlaku. Masyarakat hukum adalah masyarakat yang selalu mengedepankan hukum dalam berbagai hal. Jangan kita naik motor udah tahu lampu merah kita terjang gitu. Itu tidak boleh. Yang kedua, terbentuknya masyarakat yang sadar politik. Masyarakat yang sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang dirasakan dalam kehidupan nyata. Terus terbentuknya masyarakat yang bermoral dan berakhlak mulia. Jadi masyarakat yang sadar hukum dan sadar politik akan mengedepankan nilai moralitas dalam kehidupannya. Saling menghinakan satu sama lain itu tidak diperbolehkan. Akan tetapi saling mengayomi, menghormati, dan menghargai hak dan kewajiban sebagaimana sesama manusia ini sangat bagus sekali karena ini terbentuknya masyarakat yang bermoral dan berakhlak mulia. Jadi salah satunya adalah menghargai hak dan kewajiban sesama manusia. Nah, ini adalah sosialisasi kesadaran hukum pada masyarakat ya bisa dilihat itu peran serta penegak hukum dalam menyosialisasikan hukum kepada masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran hukum, kesadaran masyarakatnya sendiri, terus mensukseskan pembangunan nasional di sini. Tadi ya untuk sukses pembangunan nasional tadi adalah masyarakat yang aktif mendukung kebijakan publik akan menciptakan nilai persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Selanjutnya, ini adalah membentuk stabilitas nasional yang lancarnya proses pembangunan nasional menuju terciptanya tujuan nasional. Nah, ini bisa dilihat pada alinea keempat sebagai berikut ya. Jadi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah di sini. Memajukan kesetaraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan damaian keadilan. Nah, tadi kan manfaat. Lah, dampaknya ini apa sih ketidakaktifan masyarakat dalam kebijakan publik daerah? Jadi dampaknya ini sebelumnya kan kita tahu ya bahwa kebijakan publik itu tidak hanya dibuat oleh pemerintah pusat saja, tapi dibuat oleh pemerintah daerah. Karena apa?
Karena pemerintah atau lembaga yang mengeluarkan kebijakan publik ini tentu mengharapkan partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat tadi ya. Nah, bentuk partisipasi dalam pelaksanaan kebijakan publik ini seperti mematuhi, mendukung. Untuk kehidupan sehari-hari, ini bisa dilihat ya, ini melanggar atau tidak mematuhi kebijakan ini dilihat ya. Jadi contoh sekolahan ya, sekolahan ini sudah memiliki satu kebijakan masuk sekolah jam 7 ini sudah tutup gerbang. Lah ini apabila memang siswanya telat melebihi jam yang sudah dibatasi tadi ya jam 7. Ini ada beberapa jawaban ya, di mana yang pertama ini siswa disuruh pulang, yang kedua diberi konsekuensi di mana dihukum masuk BK atau disuruh lari atau dimaafkan kayak gitu. Jadi kalau orang telat ini adalah merupakan kebiasaan buruk ya yang harus ditinggalkan karena ini melanggar suatu peraturan atau kebijakan sekolah. Oke. Untuk berbagai macam bentuk penyimpangan dan perilaku di sini ya, perilaku terhadap peraturan dan kebijakan publik di sini. Mungkin tentunya kita harus tahu ya, eh, timbulnya pengaruh negatif di sini. Pengaruh negatif ini tergantung tingkatannya. Ini yang pertama, tidak berperan aktif perencanaan kebijakan. Ada tidak berperan dalam pelaksanaan kebijakan, tidak berperan mengawasi pelaksanaan kebijakan itu tadi. Mungkin itu aja sih untuk malam hari ini ya. Gimana? Ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya? Oke, mungkin malam hari ini itu aja sih. Kita lebih fokus bahasa Indonesianya, PPK-nya mungkin 1 jam aja ya. Jadi mungkin kalau ada waktu kita sambung lagi. Kalau ada kesempatan, misal gini ya, kasih tahu saya, mungkin tutor ada yang tidak masuk itu langsung hubungi saya karena saya kan banyak yang kosong ya kemarin-kemarin. Nah, insya Allah kalau teman-teman hubungi saya tahu kosong, saya isi nanti. Jadi Mbak Luna bisa dibantu ya, bisa ngubungin saya apabila salah satu tutor nggak bisa masuk, bisa hubungin saya gitu. Kecuali hari Minggu, kalau hari Minggu itu teman-teman kosong ya, tetapi wifi-nya kan susah di sini karena Pak Fari juga ngajar, jadi nggak bisa bareng-bareng. Mungkin itu aja sih. Oke, terima kasih banyak ya untuk malam hari ini yang sudah menemani saya sampai akhir. Oke, mungkin besok saya upload materinya. Oke, untuk modulnya Mbak Luna saya kasih tahu ya, modulnya masih sama. Untuk PPKN atau Bahasa Indonesia ya, modulnya tetap modul kemarin, kelas 9 kemarin. Jadi saya lanjutin aja biar nggak bingung teman-teman. Jadi nggak usah ganti modul, tetap modul yang sama aja. Oke, terima kasih banyak. Selamat malam ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat dan semoga ilmunya bermanfaat.
KP KP Disin tak cakap itu semester siji semester loro kan semester kowe Mas.